Baru saja menikah, rumah tangga Rizky 2R sudah diterpa kabar tak menyenangkan. Belum lama ini, istri sang penyanyi dangdut mengunggah status galau di media sosial. Curhat di dunia maya, Nadia Mustika Rayu mengunggah kalimat yang mengundang tanda tanya. Pasca sang istri unggah status galau, Rizky pun melakukan hal serupa. Lantas, benarkah kini Nadia dan Rizky sudah tak serumah lagi, bahkan tinggal beda kota? Kemesraan yang ditunjukkan dua sejoli yang menikah secara ta'aruf di awal-awal membangun keluarga sungguhlah membuat iri. Ya, lantaran sudah resmi sebagai suami istri, keduanya tak sungkan berbagi kemesraan di media sosial. Lalu benarkah lantaran kerap berbagi kemesraan, Rizky dan Nadia kena tegur? Di tengah kabar tak sedap yang menerpa rumah tangga Rizky 2R, berembus cerita tentang sang pria yang dituding belum move on dari Lesti. Apa kata Rizky terkait tudingan netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membangun biduk rumah tangga lewat jalur ta'aruf, pernikahan penyanyi dangdut kembar Rizky 2R dan Nadia Mustika Rayu sempat menyedot perhatian publik. Manisnya cinta di awal hidup bersama pun tak sungkan ditunjukkan oleh pasangan pengantin baru tersebut. Namun, kebahagiaan rumah tangga yang baru saja dirasakan Rizky 2R sejak menikahi Nadia pada 17 Juli lalu kini dilanda kabar tak sedap. Status galau yang diunggah Nadia di media sosial belum lama ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan netizen. Pasca sang istri unggah status yang mengundang tanda tanya, sang suami Rizky 2R pun menuliskan status tentang jodoh yang berada di tangan yang kuasa. Lantas, apa makna dibalik status galau yang diunggah Nadia dan dibalas Rizky 2R? Benarkah sudah ada riak dalam rumah tangga mereka yang belum menginjak usia 1 bulan? Saat ini sih belum ya. Enggak sih, cuma maksudnya sempat kayak ya udah deh, iya deh gitu, maaf. Ya deh, coba apa deh ya? ke bawah deh gitu. Oh ya, ke bawah deh. Ya tunggu deh sebentar. Ngapain gitu. ini ngambil ini? Ih, lama banget sih gitu. Ya udah deh, maaf. Ke Kayak bawah gitu aja dulu, sih. udah ke bawah dulu aja, ntar itu kalau urusan kamar beres-beres ntar aja gitu. Nggak ketahuan juga gitu ya. Iya. Yang penting di bawah dulu aja beres-beresnya gitu. Apa aja yang mau kerjain dulu gitu. Tuh. Ujung-ujungnya juga damai-damai lagi. Iya, damai-damai. Jangan berlarut lah, jangan juga ya. Kalaupun misalkan masalahnya besar, tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu, karena apa ya? Karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah. Jangan satu panas, satunya panas juga, harus saling lah. Satu Jadi panas, ketika satu ada yang api, meredakan. ada air seperti ini, pendinginnya. Udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar. Jangan, kalau udah punya anak tuh jangan sampai keluar dari kamar. Kalau belum punya anak ya kalau bisa sih di dalam rumah aja. Masalahnya di rumah aja yang diberesin, udah gitu keluar rumah itu udah beda lagi. Mencurahkan perasaan di media sosial jelas bukan hal baru dalam dunia selebritis. Tak sedikit artis yang kerap berbagi masalah pribadi di dunia maya.
Di saat Nadia menuliskan status galau di media sosial dan lalu dibalas oleh sang suami, saat itulah netizen mulai gaduh. Usut punya usut, saat curhatan diunggah ke media sosial, Rizky dan Nadia rupanya tinggal beda kota. Ya, kini Nadia tinggal di Bandung dan Rizky tinggal di Jakarta. Lantas, apa kata Rizky soal tinggal berjauhan dengan Nadia yang baru dinikahinya tersebut? Nggak ada, lagi di Bandung, lagi ujian. Dia 2 minggu ujian katanya. Nggak apa-apa sih Kak, karena memang kan lagi kebetulan itu kan ujian juga kuliah. Gitu biar menyelesaikan dulu aja. Belum, biasa aja sih, masih biasa aja. Karena memang udah tahu kan sebelumnya bahwasanya dia belum menyelesaikan kuliahnya. Masih ada mama, masih ada kakak. Jadi masih santai. Nanti kan juga kan sering main ke Bandung juga, itu juga sering ke sana gitu. Ya paling ya tetap berkomunikasi yang baik itu pasti gitu, karena kan memang sebagai suami kan juga harus bertanggung jawab gitu. Jadi ya udah itu aja sih sejauh ini gitu, komunikasi aja yang baik. Sering berkabar juga sih lewat WhatsApp gitu sering berkabar juga. Dia juga pasti ada keluhan juga sih, cuman kan kita nggak paham tentang kebidanan jadi nggak bisa bantu juga sih. Nah kalau untuk masalah dosennya killer atau seperti apa ya pasti ada menemukan seperti itu, karena kita juga ngerasain hal itu. Ido juga ya udah sering banget. Paling nyemangatin dulu, kelarin dulu benar-benar fokus, dan Iki juga nggak mau ngebatasin dalam hal untuk itu karena itu adalah karir dia. Ketika Iki juga dibatasin seperti itu pasti nggak suka, jadi terserah untuk karir ya sok jalankan. Saling unggah status galau, ternyata pasangan pengantin baru Rizky dan Nadia kini tinggal berbeda kota. Namun benarkah Rizky 2R sempat ditegur Iis Dahlia lantaran kerap pamer kemesraan yang berlebihan di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Komen terus yang sebanyak-banyaknya, kira-kira Intens mungkin mau bikin apa ya kan. Oke, aku mau berterima kasih juga untuk Intens, keren banget. 1 juta subscribers harus semakin keren. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Di awal-awal pernikahan, Rizky 2R dan Nadia terlihat seolah tak bisa terpisahkan. Keintiman kerap terlihat dalam unggahan media sosial mereka. Pasangan pengantin baru itu pun selalu tampil mesra berdua dalam berbagai kesempatan. Kemesraan dalam sebuah hubungan pernikahan adalah hal yang wajar. Namun tentunya hal ini akan beda cerita bila kemesraan itu ditampilkan secara berlebihan. Kini tak lagi terlihat unggahan kemesraan di media sosial mereka. Rupanya pasangan pengantin baru tersebut mendapat teguran dari keluarga dan Iis Dahlia. Ya, penyanyi dangdut senior itu mengkritik kemesraan si kembar yang dianggap terlalu berlebihan. Mungkin itu cuman salah sih kemarin itu juga kan ya, karena memang mengumbar kemesraan itu katanya ada yang bilang tidak baik juga, dan mungkin terlalu over juga, dan itu kadang kita tidak merasa seperti itu tapi orang melihatnya memang terlalu over gitu. Nah makanya perlu juga kita untuk menerima teguran-teguran seperti itu tuh gitu, karena orang yang menilai kita, bukan kita sendiri yang menilai diri kita sendiri. Baik juga sih, bukan hanya Mama Iis saja untuk menegur gitu, tapi banyak sih yang menegur juga, Mama Devi, orang-orang yang sekitar Iki juga, keluarga juga ngomong seperti itu juga, jangan terlalu diumbar banget kemesraannya. Ya benar sih, mungkin mereka yang melihat juga nggak enak gitu melihatnya gitu. Nah makanya kalau menurut Iki sih, Iki tuh masukan yang baik juga sih, bagus gitu untuk masukan Iki gitu. Oh ya mungkin gini ya, pengantin baru, terus yang dia anggap itu ya masih biasa ya, cuman yang orang melihatnya nggak biasa, jadi ya wajarlah sebagai orang yang peduli, orang yang sayang sama Iki yang ngasih masukan, Kak jangan begini Kak,
nggak enak dilihat orang. Bahkan Ido juga sendiri udah ngasih tahu juga sih, mungkin bukan 1-2 orang berarti oh bener nih gitu, bukan 1-2 orang nih yang ngomong seperti itu, tapi banyak orang yang udah merujuk omongannya seperti itu, berarti oh ternyata bener yang apa yang kita lakukan itu terlalu over. Karena menurut Iki mungkin hal yang biasa atau masih di batas wajar gitu, tapi kan orang nggak enak aja ngeliatnya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, kemesraan dianggap terlalu berlebihan oleh orang-orang terdekat menjadikan Rizky 2R introspeksi diri. Kini tinggal berjauhan dengan sang istri, rupanya dalam waktu dekat Rizky mempunyai rencana tersendiri, yakni mudik ke Medan, kota kelahirannya. Rizky ingin pulang kampung untuk bertemu sang ayah yang sudah lama tak dijumpainya. Apalagi saat pernikahannya dengan Nadia, sang ayah tak bisa hadir lantaran dalam kondisi sakit. Namun, benarkah dalam rencana kepulangan Rizky pasca ia menikah dan menyandang status sebagai seorang suami, sang istri Nadia Mustika Rahayu malahan tak diajak pulang ke Medan untuk bertemu ayahanda Rizky? Rencana sih pengen pulang juga, Iki juga pengen pulang dulu karena kan mau ketemu bapak juga. Pas kebetulan dia di sana kan. Iki naik mobil, nanti kan belum biasa naik mobil jauh banget. 3 malam kan gak enak juga kak. Ini belum tahu nih kak, karena memang alhamdulillah masih padat ya jadwal. Nah jadi belum tahu juga, pengennya sih jalan kan 4 hari tuh. Nah kemungkinan di sana bisa 5 hari, udah kita langsung jalan lagi pulang. Ya kemungkinan 10 hari, 12 hari lah. Total 2 mingguan lah. Gitu sama perjalanan, tapi belum tahu sih kak ya, belum tahu juga sih, masih planning aja sih. Sejauh ini sih kayaknya semakin banyak masuk job, jadi nggak bisa juga. Job-job yang lama itu udah mulai kembali lagi nih gitu, kan udah new normal juga kan, jadi udah lumayan. Wajar bila kau marah seperti ini. Rizky 2R mendapat teguran karena mempertontonkan kemesraan yang berlebihan dengan sang istri. Namun benarkah sekalipun telah menikah dengan Nadia, Rizky 2R belum bisa move on dari Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berikan kesempatanku. Buat Intens, selamat ya 1 juta subscribers. Sayangnya 1 hari 2 kali. Hebat banget, top. Udah ngalahin Rans Entertainment dia. Kehidupan boleh baru, namun masa lalu tetap akan terkenang sepanjang masa. Viralnya pernikahan Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu yang digelar setelah kurang lebih sebulan berkenalan, tak lepas dari sosok Lesti yang pernah ia pacari 5 tahun lamanya. Kedatangan Lesti di pernikahan sang mantan pun mengundang reaksi sejumlah netizen. Netizen pun heboh melihat ketegaran hati sang biduan yang hadir di acara resepsi mantan. Di balik ketegaran hati Lesti, perasaan Rizky 2R justru disorot. Ya, pria yang pernah merasakan cinta yang diberikan Lesti itu dituding belum bisa move on dari sang mantan. Lantas, apa kata Rizky soal kabar belum bisa move on dari mantan? Kalau nanggepin hal seperti itu ya mungkin mereka nggak apa-apa sih, wajar sih, mereka mungkin dalam 5 tahun sudah bersama, mungkin dipisahkan dengan dalam waktu yang sekejap. Nah itu mungkin mereka tidak masih bisa nggak terima gitu, karena memang mereka itu membangun fanbase itu juga bukan waktu yang sebentar gitu, dan masa sih dibuang sia-sia seperti itu gitu. Mungkin salah satunya mereka ngomong seperti itu mungkin karena kangen dengan kebersamaan waktu yang lalu. Iki mah mengalir aja, nikmatin dulu aja kehidupan ini seperti apa, kedepannya kita nggak tahu juga seperti apa, ya udah. Alhamdulillah sih kita udah bahas juga ya, kita baik-baik aja kok gitu. Maksudnya saya punya masa lalu, Rizky pun punya masa lalu.
kita udah menikah menempuh hidup baru, otomatis kita juga harus memikirkan masa depan gitu. Jadi nggak ada yang membahas masa lalu dan seperti apa tuh. Kalau menurut Riki sih nggak mau membahas seperti itu juga. Ya udahlah, kalau memang mereka udah mengungkit masa lalu, ya biarkan aja. Pemirsa Intens Investigasi, yang lalu biarlah berlalu. Kehidupan masa sekarang adalah prioritas yang sedang dikejar oleh Rizky 2R dan Nadia. Punya banyak kenangan manis bersama Lesti, tak lantas membuat Rizky terbuai dengan indahnya hubungan dengan sang mantan selama 5 tahun kemarin. Kehadiran Lesti di nikahan Rizky 2R jelas menjadi salah satu bukti kuat jika tali silaturahmi yang terjalin di antara keduanya baik-baik saja, sekalipun soal cinta, keduanya sudah tak baik-baik lagi. Benarkah bahkan Rizky pun masih mendoakan yang terbaik untuk sang mantan yang kini dikabarkan menjalin asmara dengan Rizky Bilar? Nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu ya, pokoknya doa aja yang terbaik mah. Kalau gitu mah mudah-mudahan cocok, kalau memang cocok gitu aja. Kayak ngerasain, jadi rasain aja yang terbaik mana. Jadi kan mungkin kan untuk diri sendiri ngerasain terbaik dari yang sebelumnya atau cari yang lebih baik lagi, ya yang penting nyaman sih. Kalau memang udah nyaman, insya Allah akan baik ke depannya. Untuk setuju atau tidaknya kembali lagi ke merekanya aja. Ya ini pas mendoakan aja sih gitu, mudah-mudahan kalau memang itu yang terbaik, ya alhamdulillah gitu. Kita doakan juga yang terbaik gitu kalau memang itu jodohnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.